Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk membahas atau mereview dari salah satu dapur tombak. Kalau untuk di video kemarin kita mencoba untuk membahas salah satu dari dapur pedang. Nah kalau untuk di episode kita kali ini sobat semuanya, saya ingin mengajakkan semuanya untuk mereview dari koleksi galeri Bumi Mojopahit dengan dapur tombak. Nah, kira-kira dapur apakah ini? Karena kalau kita melihat wujudnya sobat semuanya, di bagian sor-soran dari tombaknya ini ada semacam ada kayak dua naga atau dua ular. Nah, kira-kira ini masuk di dapur tombak apa? Nah, untuk itu langsung saja kita akan belajar bersama-sama. Nah sobat semuanya, ini adalah penampakan dari wujud pusaka tombaknya. Nah kalau boleh saya bilang sobat semuanya, di sini akan saya ceritakan dulu nih. Ini awal mula saya mendapatkannya, bahwasanya kalau nggak salah untuk di tombak ini sendiri, saya dulu mendapatkannya udah berapa tahun ya, sudah lama banget gitu. Jadi saya teringat waktu itu saya mengikuti pameran, jadi ada sebuah pameran pusaka di Pendopo Agung Trowulan tahun berapa itu ya, 2000 berapa itu lupa saya, udah lama banget itu. Nah di situ ada salah satu dari event pameran pusaka dengan judul kalau nggak salah dulu Ampak-Ampak Wilwatikta itu kalau nggak salah ya. Kalau di dalam saya bertanya kepada ini panitianya, ampak-ampak itu artinya apa sih mas? Kata beliaunya, ampak-ampak itu adalah semacam kabut pusaka yang menyelimuti dari kerajaan Majapahit. Jadi bahwasanya kalau kalian semuanya mencari di pencarian Google, silahkan kalian cari tentang kabut kabut Majapahit, pasti ada. Jadi di situ ada semacam kayak dulu ceritanya bahwasanya Majapahit itu diselimuti oleh semacam kayak kabut gitu. Jadi memang kabut tersebut didatangkan atau diciptakan oleh Gajah Mada dan juga para orang-orang sakti untuk melindungi kota Raja Majapahit, katanya seperti itu. Nah itu ampak-ampak itu adalah kalau boleh dibilang kabut tapi menjadi sebuah kabut pusaka, jadi itu melindungi daerah atau kota Raja Majapahit itu seperti itu. Kalau Wilwatikta sendiri itu adalah nama lain dari kerajaan Majapahit, kata panitianya seperti itu. Saya wah luar biasa sekali berarti. Nah waktu itu sobat semuanya, malam hari saya itu mendapatkan sebuah tombak ini. Jadi saya tidak membelinya waktu itu. Jadi saya dengan seseorang itu barter dengan orang Pasuruan, dia seorang keturunan Chinese gitu. Dia memang boleh dikatakan itu mungkin awalnya dulu adalah seorang kolektor, mungkin lalu menjadi seorang pedagang juga. Jadi pedagang tosan aji dan juga barang-barang antik waktu itu seperti itu. Dan beliau mendatangi saya dan menawarkan sebuah tombak ini. Saya lihatnya kok bagus banget ya ini tombaknya, kok saya kok ada serg gitu. Akhirnya saya dengan beliau ini saling tukar, jadi barter barang. Jadi akhirnya tombak ini menjadi milik saya. Nah kalau dilihat di sini semuanya, untuk di tombaknya sendiri ini sebenarnya sudah nyandang. Jadi untuk di bagian tutupnya ini ada semacam kayak motifnya ular naga. Nah ini naga, dan juga di baliknya pun juga seperti itu. Waktu itu saya melihatnya, nah kalau di ujungnya ini semacam kayak payung ya, kayak payung tunjung seperti itu. Nah seperti ini. Di bagian untuk landiannya sendiri pun juga luar biasa sudah. Jadi boleh dikatakan ini tombak ini sudah nyandang sobat semuanya. Nah coba kita akan melihatnya ini, wujud dari tombaknya seperti apa. Nah ini sobat semuanya, ini adalah wujud dari pusaka tombaknya. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwasanya di bagian sor-sorannya ini ada dua naga. Jadi ini ada dua naga. Ini baunya ini wangi sobat semuanya, bau dari pusakanya ini. Nah untuk di bagian kepalanya, yang satu menghadap ke sini, yang satunya menghadap ke sini. Dan untuk di badannya sendiri sobat semuanya, ini semacam kayak menyatu di sini. Nah menjadi sebuah satu kesatuan, akhirnya naik ke atas. Nah dan ekornya, nah
di sini. Nah, seperti ini. Kalau nggak salah kemarin itu saya juga bingung kira-kira untuk menamakan dapur ini dapur tombak apa. Apakah ini dapur tombak Bandotan ataukah dapur tombak Nogo Kembar. Kemarin tuh kalau nggak salah saya ada yang request tentang Mas sekali-kali mereview tentang dapur tombak naga kembar dong. Saya juga lupa apakah ini masuk di dapur tombak naga kembar ataukah apa. Nah, nanti kita akan melihatnya di buku sobat semuanya, menjadi apa ya, biar kita juga bisa belajar bersama kira-kira ini masuk di tombak Bandotan ataukah tombak naga kembar. Nanti yang akan kita jadikan sebagai sebuah bahan acuan adalah di buku ensiklopedia keris. Nanti juga mungkin kita akan melihatnya di buku dapur, siapa tahu juga ada nanti. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini wangi nih sobat semuanya untuk dibilah pusakanya. Nah, untuk di bagian besinya ini semacam kayak berserat-serat gitu sobat. Jadi apa ya, luar biasa sekali. Nah, daripada kita berlama-lama, coba kita akan melihatnya di buku. Kita kira-kira ini masuk di dapur apa, dan juga biar kalian juga bisa melihat lebih detail, akan saya balik untuk kameranya biar kalian nih bisa melihat lebih leluasa dan juga lebih detail tentang bilah dari tombaknya. Oke sobat semuanya, kita akan mulai belajarnya ini. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama tentang, kita akan membaca di buku ensiklopedia keris. Coba saya ajak kalian semuanya untuk melihat bilahnya dulu nih. Nih bilahnya seperti ini. Kalau saya bilang tadi, untuk di bilahnya sendiri seperti kayak berserat-serat gitu sobat semuanya. Nah, seperti ini. Ini adalah kepala naganya. Kalau boleh dibilang nih kayaknya untuk di ornamen naganya sendiri sobat semuanya, kayaknya antara naga yang ini dengan yang ini itu berbeda. Nah, kemungkinan ini adalah naga laki-laki dan juga perempuan, mungkin seperti itu. Jadi ini kayak semacam berjodoh seperti itu. Nah, untuk di bagian badannya sendiri ini saling melilit di bagian sini. Nah, saling melilit menjadi satu akhirnya. Terus nah, ini semacam ada kayak sisiknya sobat semuanya. Nah, lalu sampai ke atas. Nah, sampai sini ini adalah ekornya. Nah, kira-kira sobat semuanya ini masuk di dapur apa? Apakah ini dapur tombak Bandotan, ataukah naga kembar, ataukah naga pengantin? Coba nanti akan kita lihat bersama-sama di buku ensiklopedia keris sobat semuanya. Nah, coba kalian amati ini. Ini adalah wujud dari pusakanya seperti ini. Dan ini wangi sobat semuanya. Untuk dibilahnya wangi ini. Kalau nggak salah ini sudah lama sekali ini kayaknya nggak saya minyaki, tapi kok ada ini ya, ada bau wanginya ya. Coba kita akan melihatnya di buku ensiklopedia keris. Coba di keterangan sini tadi saya sudah membuka tentang keterangan di dapur Bandotan. Nah, ini coba kita akan membacanya bersama-sama nih sobat semuanya. Bandotan adalah salah satu dari dapur tombak yang jumlah luknya 7 sobat semuanya. Jumlah luknya 7, bilahnya PP. Coba kita akan hitung dulu untuk di tombak ini, apakah jumlah luknya 7 ataukah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga luknya 7 sobat semuanya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kira-kira sepertiga bagian panjang tombak itu. Jadi bilahnya itu PP, kira-kira sepertiga bagian panjang tombak itu, yakni di bagian pangkalnya lurus. Bagian luk mulai dari sepertiga bilah itu sampai ke ujung. Di bagian pangkal di kedua sisinya terdapat gandik yang diukir dengan bentuk naga. Beberapa di antara tombak dapur Bandotan, ukiran naga itu diberi kinatah yang terkadang dilapisi emas. Nah, kalau kita melihat di sini sobat semuanya, ini tidak ada ukirannya emas. Jadi ini besi biasa gitu, tidak ada lapisan emasnya. Badan kedua naga itu menyatu di tengah bilah tombak. Jadi badan kedua naga itu menyatu di tengah bilah tombak dan ikut membelok-belok mengikuti luk tombak. Pada kira-kira pertengahan tombak
badan naga itu tak jelas lagi dan seolah menyatu dengan ada-ada atau odo-odo. Bentuk odo-odo ini cukup jelas dan menonjol. Lanjut lagi sobat semuanya di keterangan selanjutnya. Tombak berdapur bandotan ini tergolong langka karena tidak gampang dibuat. Banyak di antara tombak dapur bandotan tergolong tombak pusaka, bukan jenis tombak yang digunakan secara fisik dalam pertempuran. Namun sumber dari Keraton Surakarta sobat ini menyebutkan bahwa bandotan juga merupakan nama dapur keris Luk 11. Jadi untuk di nama bandotan sendiri ini sobat semuanya bukan hanya untuk dapur tombak saja, ini juga ada nama dapur keris yang kalau di sini dalam keterangan sini adalah Luk 11, itu pun juga berdapur bandotan. Nah, ini adalah keterangan dari dapur tombaknya sobat semuanya, dan untuk di gambarnya seperti ini. Ini gambar kanan bentuk tombak dapur bandotan. Jadi di bagian ini sor-sorannya ini ada ukiran naga. Jadi berbentuk seperti naga ada dua, lalu untuk badannya ini saling melilit sampai ke atas. Kalau untuk di keterangan di sini tadi sobat, badan kedua naga itu menyatu di tengah bilah tombak dan ikut membelok-belok mengikuti luk tombak. Nah, kalau kita melihatnya di sini sobat semuanya, kok kayaknya untuk di dapur tombak koleksi saya ini kok kayaknya masuk di dapur bandotan ya. Seperti keterangan di buku ini sobat semuanya, bahwasanya untuk di dua naganya ini badannya saling melilit. Nah, melilit lalu menyatu sampai ke ujung tombak, mengikuti untuk di badannya mengikuti atau meliuk-meliuk seperti halnya liukan di luknya sobat. Nah, seperti ini. Nah, waktu saya melihat untuk pertama kalinya itu sobat semuanya, saya melihat wah ini kok sangat-sangat bagus dan juga langka ya. Dan juga untuk di bagian tutupnya ini sobat semuanya, ini pun juga bermotif ular naga. Nah, seperti ini. Dan ini pun juga di kanan kiri atau bolak-baliknya ada motifnya ukiran ular naga sobat. Nah, seperti ini. Nah, demikian sobat, kita sudah mereview, kita sudah belajar bersama bahwasanya untuk di dapur tombak koleksi saya ini sangat-sangat mendekati di dapur bandotan. Tapi coba kita akan melihat sobat semuanya, kira-kira untuk naga penganten untuk keterangannya seperti apa. Karena karena saya juga khawatir apakah ini juga masuk di tombak naga penganten. Nah, ini ada keterangan tentang naga penganten adalah salah satu bentuk dapur keris Luk 9. Ukuran panjang bilahnya sedang. Keris ini bergandik kembar depan dan belakang. Kedua gandik itu diukur bentuk naga. Badannya saling membelit mengikuti kelukan luk bilah keris itu. Bagian gonjonya memiliki gereneng. Pada umumnya keris berdapur naga penganten ini dihias dengan kinata emas. Nah, kalau untuk di keterangan nogo penganten seperti ini memang hampir-hampir sama sobat semuanya. Untuk di bagian badan naganya pun di sini juga saling melilit. Nah, seperti ini. Ini adalah nogo penganten sobat semuanya. Tapi kalau di sini ini adalah keterangan untuk keris dengan dapur nogo penganten, bukan berdapur tombak. Nah, untuk kalian sendiri silakan, kira-kira untuk di tombak ini kira-kira masuk di dapur bandotan ataukah dapur naga penganten atau naga kembar. Silakan berpendapat sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Silakan tulis di kolom komentar sebagai bahan untuk kita belajar bersama-sama. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama tentang salah satu dari dapur tombak. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih condong menyebutnya masuk di dapur tombak bandotan. Nah, kalau untuk kalian, apakah sependapat dengan saya ataukah punya pandangan lain? Apakah Mas itu masuknya di dapur naga kembar ataukah nogo pengantin? Silakan juga kalian berpendapat, tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa menambah wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula.
Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.